Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar anak-anakku semua? Bapak ingin menyampaikan bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi. Selama pandemi, siswa terpaksa harus menjalankan pembelajaran daring. Dengan adanya pandemi ini membuat beberapa siswa mengeluh karena merasa pembelajaran daring kurang efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal. Lalu, bagaimana cara belajar agar lebih efektif yang dapat diterapkan saat pandemi? Berikut cara-cara efektif dan tidak membosankan selama belajar di rumah. Yang pertama yaitu adalah menentukan suasana ruang untuk belajar. Ruangan untuk belajar menjadi salah satu hal penting sebagai pertimbangan belajar lebih efektif. Kira-kira anak-anakku semua sering belajar di rumah di ruangan yang mana? Tolong dijawab, nanti ditulis di komentar. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah sekolah daring dibuat seperti sekolah luring atau tatap muka. Menganggap sekolah daring seperti sekolah luring sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah secara luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi dan sarapan. Siapkan buku sesuai dengan jadwal sekolah dan siapkan gawai untuk sekolah daring. Pastikan koneksi dan gawai dalam kondisi yang baik. Jangan lupa catat materi yang diberikan. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan nyambi. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi yang kita buat sendiri. Hal itu karena ketika belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Anda bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, jadi akan lebih baik tidak nyambi melakukan hal-hal lainnya ketika sekolah daring. Sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, bermain game, dan lainnya demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi dan efektif. Selanjutnya yang keempat adalah sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Di masa pandemi ini, di mana hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja, terkadang menciptakan kebosanan sendiri. Semakin jarang bertemu dengan teman-teman dapat menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak kita juga butuh direfresh agar belajar lebih efektif dengan tetap bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman dan saudara. Dapat menjaga kita terhindar dari stres. Sosialisasi dan komunikasi di masa pandemi ini tentunya sangat terbatas. Tetapi dengan kecanggihan teknologi kita tetap dapat bersosialisasi tanpa harus bertemu langsung. Kita bisa berkomunikasi melalui pesan singkat atau video call. Pada intinya, bersosialisasi dan berkomunikasi akan menciptakan motivasi positif sehingga belajar bisa dilakukan dengan efektif. Itulah diantara cara belajar efektif di masa pandemi. Mungkin anak-anakku semua punya pendapat lain. Silahkan untuk menuliskan pendapat anak-anak semua di link komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.